Berita Gereja GKJ Jebres tanggal 19 September 2021. 1. Peninjauan ulang ibadah minggu. Majelis Gereja Kristen Jebres dan Badan Peribadan kembali melaksanakan ibadah tatap muka atau onsite dengan 3 kali ibadah, jam 6.30, jam 9, dan jam 17. Kapasitas setiap jam ibadah adalah 50% dari kapasitas gedung, dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Jemaat dimohon dapat mempersiapkan diri dengan baik dan diharap telah mendapatkan suntikan vaksin. Setiap warga jemaat diharapkan mendaftar ke pengurus kelompok akan beribadah di kebaktian pagi, siang, dan sore. Mohon dukungan dan partisipasi seluruh jemaat untuk mensukseskan pelayanan gerejawi dengan mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan bersama untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Kedua, mekanisme pengumpulan persembahan. Bagi warga jemaat dan keluarga yang sudah menyiapkan persembahan, syukur keluarga, persembahan bulanan, operasional, perpuluhan, janji iman, dan lain-lain bisa dimasukkan ke kotak persembahan di halaman depan teras gereja pada saat awal datang beribadah. Khusus untuk persembahan janji iman serta bulan operasional, jemaat dimohon untuk menulis sendiri tanggal dan nominal yang dipersembahkan sehingga majelis tinggal menandatangani atau memfasilitasi. Ketiga, rekap daftar hadir warga jemaat Gereja Kristen Jawan Jebres. Minggu 5 September 2021, jam 6.30, 100 jemaat. Jam 9, 63 jemaat. Jam 5, 73 jemaat. Jumlah 236 jemaat. Minggu tanggal 12 September 2021, jam 6.30, 113 jemaat. Jam 9, 61 jemaat. Jam 5, 65 jemaat. Jumlah 339 jemaat. Persembahan tanggal 12 September 2021. Pertama, persembahan kotak putih Rp1.436.000. Kedua, persembahan kotak merah Rp1.601.000. Ketiga, persembahan bulanan dan operasional Rp3.185.000. Persembahan janji iman Rp3.150.000. Perpuluhan Rp700.000. Rebon Rp25.000. Lahan parkir Rp25.000. Istimewa Rp50.000. Komisi Rimatan Rp300.000. Komisi Sopras Rp4 juta. Pendajaran akan dilaksanakan pendajaran pada ibadah Minggu 26 September 2021. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang akan mengikuti sakramen perjamuan kudus, harap mempersiapkan diri dan membawa beras untuk warga Rimatan serta ada tambahan persembahan. Keenam, sakramen perjamuan kudus. Akan dilayankan sakramen perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021. Dress code putih. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang akan mengikuti perjamuan kudus, supaya mempersiapkan diri untuk mengikuti pendajaran.
Ketujuh, amplop persembahan lain-lain. Bagi warga jemaat yang memberikan persembahan dengan amplop sendiri untuk persembahan khusus selain persembahan minggu atau persembahan komisi anak, remaja, pemuda, dan lain-lain, mohon amplopnya ditulis dengan jelas atau besar dan tebal supaya mempermudah majelis dalam menghitung persembahan. Yang ke-8, Baksos HUT GKJ Jebres ke-19 dalam rangka hari ulang tahun Gereja Kristen Jebres yang ke-19, panitia bekerja sama dengan Komisi Warga Dewasa akan mengadakan baksos untuk warga sekitar gereja pada hari Minggu 24 Oktober 2021. Mohon partisipasi warga jemaat untuk berdonasi baik dalam bentuk dana atau barang. Bagi warga jemaat yang akan memberikan donasi, ditunggu sampai tanggal 16 Oktober 2021. Donasi barang dapat berupa 1. Beras, 2. Indomie goreng, 3. Teh gardu, 4. Minyak goreng Fortune 1 literan, 5. Gula pasir. 9. Menikah. Telah dilangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah. 1. Saudara Resa Wahyu Wijaya Jebres 10 yang beralamat di Kandang Sapi dengan Saudari Gian Angel Diana B dari Baki Sukoharjo pada hari Sabtu 18 September 2021 di GKJ Kerten. Kedua, Saudara Christian Joko Suyanto Jebres 4 yang beralamat di Mojosongo dengan Saudari Preditya Kristi Armiani dari Masaran, Sragen pada hari Sabtu 18 September 2021 di GKJ Kebak Keramat. Majelis dan jemaat menyampaikan selamat berbahagia bagi mempelai berdua. Tuhan Yesus memberkati. Tukar mimbar. Dalam rangka tukar mimbar klasis, hari ini GKJ Jebres menerima pelayanan Pendeta Uri Christian Sakti Labeti SSI MSN dari GKJ Danukusuman pada kebaktian sore pukul 17. Sedangkan GKJ Jebres hari ini mengutus Pendeta Suwarto SSI ke GKJ Mojosongo pada pukul 8. Mohon dukungan doa seluruh warga jemaat. Yang mengantarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Pendeta Suwarto SSI. Majelis GKJ Jebres mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali datang ibadah. Apabila Bapak, Ibu, Saudara membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi majelis gereja sesuai ibadah.
Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuk di dalam panggilan ibadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita berdiri, kita memuliakan Tuhan di dalam ibadah ini dengan PKJ 13 bait yang pertama. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Pertolongan dalam ibadah minggu ini datangnya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Amin. Menurut bahasa ibadah adalah merendahkan diri, ketundukan, dan kepatuhan akan aturan-aturan agama. Ibadah dalam konteks Alkitab Kristen adalah mempersembahkan seluruh kehidupan sebagai pengabdian kepada Tuhan. Pelayanan atau ibadah merupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk memuliakan Tuhan sebagai respon terhadap keselamatan yang telah dikaruniakan Tuhan kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan.
kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memperhatikan bagian firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Mari dalam ibadah saat ini kita merendahkan diri seraya mengaku dosa di hadirat Allah secara litani. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, bawalah aku kembali, supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku.
Jemaat saya undang bagi berdiri. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan yang terambil dari Yakobus 4:6 demikian. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan, kiranya anugerah dan pengampunan dari Allah berlaku atas kita, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah Tuhan kami, atas penjagaan, atas pemeliharaan-Mu sepanjang malam sampai Engkau bangunkan kami di pagi hari ini. Terlebih Tuhan izinkan kami bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap kehadiran kami, keberadaan kami, senantiasa berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Di setiap kami berkumpul, di setiap kami beribadah, kami rindu dengar-dengaran akan kebenaran sabda firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami, hamba-hamba-Mu, telah siap untuk mendengarkan, memperhatikan, dan melakukan firman itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa yang bawa Alkitab, mari kita membuka dari Injil Markus 9, ayat 30-37, kita baca bergantian, saat yang genap, Bapak Ibu Saudaraku ayat yang ganjil. Injil Markus 9, ayat 30-37. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun enggan menanyakan kepadanya. Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka.
Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, demikianlah pembacaan Injil Markus, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan, memerhatikan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Ada sukacita pagi ini? Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mencermati bacaan hari ini, dalam bacaan Injil Markus, kita bisa mengerti, bisa melihat betapa sulitnya para murid menangkap hikmat yang disampaikan Tuhan Yesus kepada mereka. Kita tahu mereka kurang lebih selama 3 tahun bergaul akrab dengan sang guru. Bahkan Tuhan Yesus memberikan teladan dan telah banyak mengajarkan hikmat kepada mereka. Inti hikmat yang diajarkan dan diteladankan Tuhan Yesus adalah menjadi seorang pelayan bagi semua. Bukan menjadi tuan yang lebih suka dilayani daripada melayani. Satu ajaran yang luar biasa yang diberikan Tuhan Yesus kepada para murid, kepada umatnya. Juga bukan sebagai orang yang pertama, melainkan yang terakhir. Berarti Tuhan Yesus mengajarkan agar umatnya, agar murid-muridnya, bahkan termasuk kita sekalian, belajar mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri, kepentingan kelompok. Itu yang hendak disampaikan Tuhan Yesus kepada para murid, kepada umatnya, maupun kepada kita sekalian. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di samping penyakit materialisme, hedonisme, dan konsumerisme, salah satu yang perlu kita waspadai ada satu penyakit, yaitu popularisme. Ya, popularisme menggiurkan banyak orang yang ingin menjadi orang terkenal, terpandang, terhormat, dan populer. Dikelilingi oleh puja-puji banyak orang. Maka tidak heran, dorongan popularisme itulah yang membuat para murid berebut untuk menjadi yang terhebat. Mereka berebut posisi. Nah, banyak orang sangat mendambakan posisi terutama, yang terdepan,
seringkali tanpa disadari itu dianggap sebagai kesempatan untuk memegahkan diri. Dengan posisi itu, orang bisa memerintah, orang bisa mengatur orang lain ketika dia punya jabatan, dia punya kewenangan. Ironisnya, mereka berebut hal itu di saat justru Tuhan Yesus sedang menubuatkan tentang jalan salib, tentang jalan Via Dolorosa, jalan penuh penderitaan, kerendahan hati, dan ketaatan pada Sang Bapa. Itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dengan gamblang, dengan jelas menyampaikan kepada para murid bahwa anak manusia akan diserahkan, dibunuh, dan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi sekali lagi, para murid gagal paham. Mereka tidak sanggup mengerti apa yang diucapkan, apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Mereka tidak bisa memahami dengan benar apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tapi anehnya, mereka tidak mengerti, mereka tidak paham. Alkitab mengatakan mereka enggan bertanya. Para murid memilih diam. Mereka berpikir dengan angan-angan pikiran mereka. Sikap seperti ini menunjukkan ketidakpekaan, keegoisan, dan tidak memikirkan apa yang akan terjadi pada diri Tuhan Yesus Kristus. Kemudian mereka malah terjebak dalam topik pembicaraan yang bertentangan dengan apa yang baru saja disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mereka mempersoalkan siapa yang terbesar di antara mereka. Maka tidak heran kalau kita perhatikan di ayat 33, Tuhan Yesus bertanya, apa yang kamu perbincangkan di tengah jalan? Apa yang kamu perbincangkan di tengah jalan? Mereka tidak menjawab. Tetapi Tuhan Yesus tahu persis bahwa mereka sedang mempertengkarkan, sedang memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bayangkan di tengah situasi kondisi Tuhan Yesus sedang memberitahukan bahwa dia akan mengalami penderitaan dan kematian yang dialaminya. Di saat Tuhan Yesus bergumul karena hal itu, para murid justru memikirkan hal-hal yang lain. Kurang lebih, mereka bertengkar merebutkan posisi mereka di antara para murid. Siapa yang terbesar? Murid-murid ingin berkuasa dan mau menjadikan diri mereka masing-masing sebagai pusat hidup. Murid-murid tidak memiliki kepekaan, apalagi empati terhadap apa yang akan dialami oleh Tuhan Yesus. Bahkan mereka tidak menyimak, tidak memperhatikan dengan seksama tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitan yang akan dialami Tuhan Yesus. Dan yang paling buruk adalah mereka tidak peduli apa
yang akan terjadi dengan Tuhan Yesus. Keadaan para murid pada waktu itu seperti orang yang tidak tahu malu. Seharusnya para murid ini berempati, menguatkan, setidaknya mengerti situasinya. Tapi dengan gamblang, dengan jelas mengkisahkan orang-orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus, di sekeliling Tuhan Yesus, justru sibuk mencari kebesaran pribadi. Mengapa mereka membahas hal itu? Sebab para murid memiliki pengharapan satu saat nanti Tuhan Yesus menjadi Raja dunia, menjadi penguasa secara politik, memimpin bangsa Israel, membebaskan dari penjajahan Romawi. Mereka punya angan-angan, seandainya Tuhan Yesus menjadi Raja, aku bisa menjadi Perdana Menteri, aku bisa menjadi orang-orang kepercayaannya. Dan mereka mulai berpikir tentang kekuasaan, tentang jabatan, tentang posisi. Dan sekali lagi, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa pengharapan mereka itu sungguh keliru. Sebab apa? Sebab Tuhan Yesus bukan pemimpin seperti yang mereka bayangkan. Pandangan Tuhan Yesus tentang orang besar, orang yang memiliki kuasa berbeda dengan pandangan dunia. Orang besar menurut Tuhan Yesus adalah orang yang berada di depan, orang yang terdahulu, orang yang terpandang dan diikuti. Orang yang seharusnya menjadi teladan, menjadi contoh dalam segala sesuatu. Itu yang tidak dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Sementara dalam pandangan dunia, orang yang dikatakan orang besar biasanya disematkan, dilekatkan pada orang-orang yang memiliki kekuasaan, memiliki popularitas, memiliki kekayaan. Maka tidak heran banyak orang berlomba-lomba ingin menjadi seperti itu. Bahkan mereka rela mempertaruhkan apapun, sebab status itulah dipandang sebagai sebuah kesuksesan, sebuah keberhasilan. Maka percakapan dan pertanyaan, pertentangan di antara para murid kemudian dihentikan oleh teguran Tuhan Yesus yang mengingatkan agar mereka tidak menjadi congkak, agar mereka tidak sombong, agar mereka tidak tinggi hati. Tuhan Yesus mengajarkan mereka yang menjadi besar dengan cara melayani, dengan cara mengasihi orang lain. Dan pertanyaan itu dipertegas oleh Tuhan Yesus dengan menghadirkan seorang anak kecil sebagai teladan ketulusan dan kemurnian, menyambut dan melayani Tuhan Yesus dengan sebuah kalimat yang jelas, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Dengan kata lain, meski untuk menjadi yang terbesar adalah dengan cara melayani, menjadi yang terkecil
namun bukan berarti kemudian melayani untuk ditujukan dibesarkan orang lain. Salahkah kalau kita memiliki ambisi menjadi yang terbesar? Tidak. Sejauh dalam pengertian seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Panjenengan berlomba-lomba pengen menjadi lurah atau menjadi penguasa, tidak masalah. Tetapi ketika itu menjadi atau terwujud, keteladanan Tuhan Yesus yang perlu dipraktekkan. Bukan untuk menindas, bukan untuk menguasai, bukan untuk menyuruh-nyuruh. Tetapi justru memberikan teladan, contoh, sehingga itu patut dilakukan dalam kehidupan komunitas. Artinya, kita akan semakin besar jika kita melayani semua orang, bahkan orang-orang kecil yang dianggap tidak penting, atau orang-orang yang diabaikan oleh dunia. Tuhan mengajarkan bahwa kebesaran sejati diukur oleh kesediaan seseorang untuk melayani orang lain dan menjadi berkat bagi sesama. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cara kita sebagai pengikut Kristus melayani Dia harus belajar dari seorang anak kecil. Ada ketulusan, ada kemurnian, dan selalu bergantung penuh pada kuasa, perlindungan, dan pemeliharaan Allah. Bukan merasa senior dan kemudian menggeser tujuan pelayanan untuk mempermuliakan diri sendiri. Bahkan kalau Bapak Ibu dalam sebuah komunitas, dalam relasi dengan orang lain, dalam pergaulan, kadangkala kita dianggap tidak penting, bahkan jeripayah kita tidak dihargai. Jika itu yang sedang kita hadapi, ingatlah rema firman Tuhan hari ini. Jangan takut menjadi kecil, tapi milikilah kemurnian hati dalam mengikut Tuhan. Jadi untuk menjadi yang terbesar, yang terkemuka, ia harus memiliki hati yang penuh kasih sayang, memiliki kerendahan hati, dan mau melayani. Dan semua itu harus dilakukan dalam nama Yesus, bukan dalam nama siapapun. Karena nama Yesus adalah Allah satu-satunya, tidak ada yang lain. Orang percaya seharusnya meneladani kepemimpinan Kristus, bukan dunia. Itu tentang kerendahan hati. Dia raja, tapi dia merendahkan diri sebagai hamba. Demikian juga badan kita sebagai umat manusia. Kita belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Bergantung penuh kepada kuasa, pertolongan, pemeliharaan Tuhan. Dan itu kita wujudkan dalam kehidupan hari lepas hari. Terlebih dalam ibadah. Mari kita belajar merendahkan diri, rendah hati, hanya mengakui Tuhanlah yang terbesar. Dialah yang layak dipuji, disembah, dimuliakan, diagungkan dalam situasi kondisi apapun. Kitalah hamba yang siap melayani Tuhan kapanpun, dimanapun, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah jemaat. Bukan sibuk mencari popularitas, bukan mencari posisi jabatan, tapi belajar melakukan yang terbaik, terbaik dan terbaik
di mata Tuhan. Selamat belajar tentang kerendahan hati dalam kehidupan apapun, dalam komunitas apapun, dalam relasi apapun. Kita belajar rendah hati. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita respon firman Tuhan dengan pujian pelengkap Kidung Jemaat 264, bait pertama dan kedua. Kita bersama-sama menyatukan hati, kita naikkan doa syafaat, sandarkan, kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami melihat dan kami menyadari ada banyak perkara-perkara yang membuat kami congkak. Kami menyombongkan akan kekayaan kami, kepandaian kami, talenta kami, dan membanding-bandingkan dengan orang lain. Bahkan tidak jarang dalam sebuah komunitas, dalam pergaulan kami ingin yang didahulukan. Kami ingin yang pertama, kami ingin eksistensi pengakuan. Kami bersyukur atas sapaan firman-Mu hari ini, bahwa Engkau menentang orang yang congkak, orang yang sombong, orang yang tinggi hati, tetapi Engkau lebih mengasihi orang yang rendah hati. Mampukan kami Tuhan, masing-masing pribadi,
belajar tentang kerendahan hati, sebagaimana yang kau teladankan, yang kau contohkan dalam pelayanan, dalam kehidupanmu, sehingga kami menjadi orang-orang, pribadi-pribadi yang sungguh layak dan berkenan kepada Engkau, ya Tuhan. Di tengah-tengah rasa syukur dan sukacita kami, ya Tuhan, kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih dalam segala keberadaan mereka. Terkhusus bagi mereka yang sakit, ya Bapak, kami berdoa untuk kesembuhan Bapak Yohan Sandimin Jebes 2, Ibu Darno Jebes 6, Ibu Saminem Tekyanto Jebes 8, Ibu Heris Bagian Jebes 9, anak Yovanka Krisa Selemita Jebes 11, Bapak Ibu Suroson Jebes 12, Bapak Sarjono Jebes 13, Bapak Parmi Slamet Jebes 13, Ibu Sabto Inarti Jebes 14, anak Jojo Jebes 14. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menjamah mereka, memberkati mereka, agar mereka beroleh pemulihan, kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Ajari kami terus berharap dan yakin pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Kesembuhan terjadi, kuasa-Mu kami alami, kesembuhan kami terima di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa untuk keluarga Kristen yang berjemaat di GKJ Jebres ini. Berkati kehidupan keluarga mereka, rumah tangga mereka, dalam mereka bekerja, dalam mereka mencari pekerjaan. Tuhan berikan kecukupan, Tuhan berikan kelimpahan, Tuhan berikan kelancaran, kemudahan. Setiap perkara, setiap usaha, setiap apa yang mereka lakukan berkenan kepada-Mu, ya Tuhan. Keluarga diberkati, keluarga bersyukur kepada Engkau. Kami berdoa untuk gereja-Mu GKJ Jebres ini di dalam melaksanakan program di tahun 2021. Allah memberikan kemampuan kami untuk melaksanakan setiap program yang telah kami rancang, dan Allah yang akan melengkapi, mencukupi, dan Allah yang akan menyempurnakan. Berkati setiap pelayanan yang ada, baik ibadah secara onsite, ibadah secara online, persekutuan pemuda secara online, sekolah minggu secara online, doa rabu pagi secara online, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Di tengah-tengah situasi pandemi, tetap dapat kami jalankan dalam rangka memelihara iman percaya warga jemaat GKJ Jebres. Kami doa untuk besok minggu, kalau kami semua akan melaksanakan ibadah sekaligus pendadaran persiapan perjamuan kudus, mampukan masing-masing warga jemaat memberikan perhatian secara khusus dalam kehidupannya, dalam kehidupan rohani mereka, untuk sungguh-sungguh mempersiapkan hati, pikiran, jiwa mereka dalam rangka menerima sakramen perjamuan kudus. Bahwa kami Tuhan masing-masing pribadi masuk dalam ibadah persiapan perjamuan kudus. Berkati anak-anak kami yang dalam minggu-minggu ini sudah melaksanakan pelajaran tatap muka, meskipun sebagian ada yang masih daring, Tuhan tetap berikan yang terbaik untuk pendidikan anak-anak kami, untuk masa depan anak-anak kami, dalam studi mereka, dalam sekolah mereka, dalam kuliah mereka. Tuhan sertai dan Tuhan berkati.
berikan anak-anakmu tanggung jawab, kemampuan, keberanian, kesungguhan hati dalam setiap belajar, dalam setiap menempuh studi, dalam penjagaan pemeliharaan Tuhan. Kepada untuk anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, pasangan hidup, kiranya Allah menjawab tepat pada waktunya. Tuhan, kami tiada henti-hentinya berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam usaha dan upaya mencegah, memutus mata rantai penyebaran virus corona dengan kebijakan PPKM yang sungguh sudah membuahkan hasil, penerapan protokol kesehatan dimanapun, bahkan juga kegiatan vaksinasi yang sudah dan terus berlangsung. Tuhan berkati. Semuanya dapat berhasil untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, terlebih memberikan imun kekuatan bagi kami semua untuk menangkal serangan virus corona. Dengan demikian, segala sendi-sendi kehidupan bernegara ini boleh dipulihkan dari sisi ekonomi, politik, hukum, sosial, semuanya dapat dipulihkan seperti sedia kala, sehingga kami tidak tergoncangkan, kami tidak terpuruk, tapi kami boleh bangkit, boleh dipulihkan, dan kami hanya mengandalkan berkat Tuhan, rahmat Tuhan, turun atas bangsa kami, atas negara kami, atas gereja kami, atas jemaat-Mu. Inilah Bapa, doa seru kami, yang kami minta satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita telah diberi kesempatan untuk mengucapkan rasa syukur di awal ibadah melalui persembahan yang kita masukkan dalam kotak di depan pintu gereja. Marilah kita senantiasa mengingat sabda Tuhan dalam mengucap syukur dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita menyatakan rasa syukur dengan nyanyian dari PKJ 146, bait pertama dan 2. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa
mengaturkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, Allah sumber kasih karunia, Allah yang senantiasa memelihara, menyertai setiap langkah kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami semua. Terkhusus saat ini di dalam ibadah pagi, kami boleh bersyukur dan sangat bersyukur untuk firman yang indah yang Tuhan berikan bagi kami melalui Bapak Pendeta Suwarto. Kiranya Tuhan meteraikan firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi hidup dan jiwa kami, supaya iman kami semakin berakar kuat di dalam Tuhan, dan kami semakin hari semakin menunjukkan bahwa Kristus yang selalu ada dalam hidup kami, sehingga kami dapat beribadah dalam kerendahan hati kepada Allah melalui setiap langkah hidup kami, baik melalui sikap hidup kami, melalui perilaku kami, melalui keberadaan hidup kami, sehingga kami menunjukkan karakter Kristus dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam hidup ini. Tuhan, saat ini kami juga bersyukur untuk persembahan. Tuhan berikan kepada kami kesempatan untuk kami dapat mempersembahkan persembahan ini. Kiranya Tuhan sucikan dan Tuhan kuduskan persembahan-persembahan kami, baik itu persembahan bulanan dan operasional, persembahan istimewa, persembahan lahan parkir, persembahan mingguan, persembahan perpuluhan, dan persembahan-persembahan yang lain. Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, dan Tuhan sucikan, sehingga berguna bagi keluasan kerajaan. Bapak, kami juga berdoa bagi saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak, sebentar lagi kami akan undur dari tempat ibadah ini, kami pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan berkati kami semua, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, semuanya ini kami minta di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kepada kami di dalam doa Bapa kami dengan untaian nada. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Jemaat saya undang baik berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan, pelengkap di Jemaat 265 bait yang pertama. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita bersama-sama menyegarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah pada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.